Sebulan pakai handphone ini bisa dibilang cukup nyaman sih. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Anton Xiaomi Lombok, dan hari ini kita bakalan bahas handphone flagship dari Xiaomi ini. Saya itu menggunakan handphone ini sudah 1 bulan kurang lebih. Dan ini adalah Mi 10 yang garansi resmi guys, yang memiliki varian 8GB dan memori 256GB. Dan ini merupakan handphone pertama flagship dari Xiaomi. Nah, kesan pesan 1 bulan setelah menggunakan ini handphone, saya bakalan bahas nih. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke, saya bakalan bahas desainnya dulu. Dengan desain yang menurut saya sebenarnya nggak terlalu wah ya, karena ini masih mirip-mirip dengan desain Samsung S8 Plus atau S9 Plus. Kalau kita lihat lengkungan belakang, kemudian lengkungan layar depan, itu mirip-mirip sekali dengan Samsung Galaxy S9 bahkan S8 pendahulunya. Cuman yang membedakan adalah dari sisi kamera yang 4 kamera guys. Nah, handphone Xiaomi Mi 10 ini atau Mi 10 merupakan flagship resmi pertama yang masuk ke Indonesia guys. Dan kita bakalan lihat dan saya bakalan kasih tahu teman-teman, sebulan pakai handphone ini bisa dibilang cukup nyaman sih, terutama untuk saya penggemar video dan juga fotografi. PUBG juga ngegame ya. Kalau yang gamenya sih cuman PUBG ya, yang lain sih enggak ya. Nah, sebelum kita bahas ke dalam, kita bakalan kasih tahu dulu bahwa handphone ini merupakan handphone flagship dari Xiaomi yang menggunakan Snapdragon 865 dengan varian harga juga yang nggak terlalu mahal, di angka 10 juta dengan Snap 865 guys. Sebelum ada Poco F2 Pro, dia menjadi Snapdragon 865 termurah. Oke, dan pertama saya akan bakalan bahas untuk dengan desain seperti ini. Jadi saya ini sangat licin guys. Handphone ini sangat licin, jadi saya pun nggak senang pakai silikon. Cuman kalau pegang begini maka dia bakalan kesentuh pinggirnya, dan itu membuat saya kadang-kadang agak kurang nyaman. Apalagi ketika teman-teman bermain game, membuat pinggirnya ini kadang-kadang suka kesentuh sendiri. Walaupun sebenarnya di pengaturannya ini sudah ada kok pengaturannya yang menahan agar yang tidak terlalu sensitif ketika disentuh sampingnya. Itu dia kalau untuk dari segi modeling ya, model. Tetapi yang saya suka, nah ini yang saya suka adalah layarnya full banget ini. Jadi untuk bezelnya wow, keren. Dan ini teman-teman, saya menggunakan MIUI 12 yang baru saja dapat nih Mi 10-nya. Dan kameranya kalau yang kemarin saya lihat di Gadget In itu ada yang nggak simetris, tapi teman-teman untuk handphone yang ini sudah simetris banget. Jadi kalau yang saya lihat di Gadget In waktu itu ada agak bengkok, jadi nggak simetris. Tapi kalau yang ini sudah simetris nih kamera depannya. Dan yang paling saya nggak suka di Mi 10 ini adalah dari sisi single SIM-nya guys. Saya bakalan kasih lihat untuk ejektornya, SIM card-nya itu dia single SIM, padahal seharusnya dual SIM. Ada ejektor nggak? Coba punya ejektornya, Nah, itu yang membuat saya agak kewalahan. Jadi buat teman-teman yang bergantung pada satu handphone dengan dukungan dual SIM, kayaknya bakalan mulai kewalahan nih ketika menggunakan handphone ini, karena handphone ini ternyata single SIM guys. Ya, ini yang bikin saya agak kurang suka di Mi 10, karena saya harus menggunakan handphone lagi untuk kartu saya yang satu.
Nah ini sebenarnya harusnya dual SIM guys, tapi saya nggak tahu apa pertimbangan Xiaomi sehingga ini dibuntuin nih. Dan IMEI-nya pun cuman satu guys. Ya seperti ini. Jadi kalau dual SIM harusnya IMEI 1, IMEI 2 ya. Tapi ini ternyata cuman satu IMEI-nya, dan saya bakalan pasang lagi. Nah ini buat teman-teman yang punya dua kartu bakalan merasa waduh beli handphone lagi nih gitu. Karena ini handphone single SIM guys. Walaupun banyak saya temukan di YouTube itu bisa dirubah menjadi dual SIM dengan catatan dioprek sedikit guys. Yang pertama itu sudah nggak bisa katanya harus pakai rubah MIUI, kemudian harus membelikan slot SIM card yang Mi 10 Pro punya, karena Mi 10 Pro punya itu dual SIM guys. Yep. Nah itu dia untuk dari segi fitur. Kemudian dari segi apa lagi nih, saya bakalan bahas dari sisi kamera. Kameranya menurut saya keren, sangat-sangat bisa diandelin ya. Kamera Mi 10 ini keren banget. Nah itu sangat-sangat bisa diandelin, terutama buat teman-teman yang suka fotografi ya. Mau foto malam, mau foto siang, wah pokoknya libas deh, hasilnya bagus banget. Dan juga yang paling saya suka adalah fitur di vlognya ya. Jadi dia ada fitur vlog, jadi teman-teman ya ini dia fitur-fitur vlognya ya. Ini yang paling saya suka adalah fitur vlognya. Nah jadi fitur vlog ini merupakan template video yang kita tinggal merekam, dan Xiaomi secara otomatis bakalan ngerangkai video kita seperti template-template yang sudah disediakan. Saya bakalan kasih contoh. Oh ya jangan yang ini. Saya bakalan kasih contoh videonya seperti ini contohnya nih. Iya. Seperti ini adalah fitur vlog. Iya. Nah, ini adalah fitur vlog pada Mi 10 guys. Nah, ada lagi. Kita bakalan lihat. Ini juga hasil kameranya dia malam hari, terang banget. Ini juga. Oke. Benar nggak tadi tuh? Oh benar. Terus kemudian, nah ini nih fitur vlog pada Mi 10 yang buat saya, wow ini keren guys. Nah ini contohnya. Ya jadi teman-teman tinggal ngerekam dan Xiaomi yang edit sendiri dengan menggunakan fitur vlog pada kamera videonya guys. Nah ini Mi Vlog. Nah itu untuk pembahasan kamera. Overall saya suka banget. Saya puas sekali dengan Mi 10 ini. Kemudian kita bakalan bahas dari sisi performa baterai. Performa baterai dengan kapasitas 4780 mAh sangat puas, karena saya pakai full pagi ya. Malam masih bisa kepakai. Dan untuk chargingnya bener-bener wow keren. Saya bakalan kasih lihat bagaimana turbo charge berfungsi pada Mi 10 ini. Saya akan kasih ya seperti ini. Dan dia akan muncul Mi Turbo Charge, dan wow, kenaikan persentasenya sangat cepat guys. Dan ini bisa full dalam waktu kurang dari 1 jam ya. Nah itu untuk sisi performa baterai dan kemudian charging. Kemudian saya bakalan bahas performa games. Kalau performa game saya suka, karena memang saya main PUBG pun dia bisa sampai grafik HDR ekstrim. Dan handphonenya tidak cepat panas guys. Berbeda ketika saya menggunakan iPhone 11 Pro untuk main PUBG dengan menggunakan resolusi grafik yang sama, yaitu HDR ekstrim, cepat sekali panas guys terikan. Tapi kalau Mi 10 ini tidak panas. Cuman tetap saya lebih kurang suka Mi 10 karena suaranya walaupun stereo tapi masih belum terlalu jelas, tidak membuat saya puas untuk main gamenya, karena suaranya stereo tapi tidak terlalu bagus seperti stereo pada iPhone 11 Pro. Tapi wajar sih, harga juga mereka 2 kali lipat ya. Ini tak contohin ya, suaranya memang stereo guys.
Oh, ini TikTok nih. Lewat ya kan. Ya, stereo. Jadi ada lubang speaker di bawah. Oh. Ini lubang speaker di bawah. Oh, susah sekali fokusnya. Ya, ini lubang speaker di bawah, lubang mic. Dan ini juga ada lubang speaker atas. Tapi suaranya belum terlalu bagus buat saya, masih standar. Karena kalau saya, ya kecil sekali, belum terlalu besar. Kemudian apa lagi? Nah, saya sih agak kurang suka warna layar ya guys. Warna layarnya kurang berwarna. Saya masih lebih suka untuk tampilan dari Huawei Mate 30 Pro. Dia melengkung dan warnanya lebih tajam. Nah, itu kalau untuk urusan layar. Nah, itu tadi yang saya nggak suka tuh suaranya, kurang begitu menggigit ya seperti iPhone. Nah, kamera tadi oke, saya puas banget. 108 megapikselnya keren. Kamera selfie juga keren, tapi saya kelihatan terlalu putih di sini. Untuk kamera selfie-nya saya akan kasih tunjuk buat teman-teman. Ya ini. Tapi lumayan bagus sih. Tapi belum buat saya puas. Karena nggak terlalu natural ya. Untuk Mi 10 ini masih enak menggunakan iPhone 11 Pro guys. Untuk live ya ini untuk performa video tadi untuk 8K kita bisa tinggal gunakan sekarang menunya di sini ya, di lainnya beda dengan yang lama. 8K 108 megapiksel. 8K nya mana? Oh di video. Nah ini 8K. Nah, sayang tapi saat kita menggunakan 8K maka dia nggak akan terlalu stabil guys, seperti ini. Ini contoh ya, tapi hasilnya keren. Saya kalau masalah urusan kamera dan performa good, baterai juga tahan lama, irit. Cuman yang saya kurang suka itu adalah dari sisi suara yang kurang begitu bagus dan performa layar, warna yang kurang gitu mentereng. Saya harapannya sebenarnya bisa sama dengan Huawei Mate 30 Pro guys. Tetapi overall ya enak menggunakan Mi 10 ini. Nah ini dia, ketika digenggam hampir mengenai kamera. Jadi harus seperti ini megangnya. Ya, seperti ini. Kemudian performa fingerprint. Nah ini. Nah yang saya kurang suka adalah ketika menggunakan menggunakan face unlock-nya. Jadi face unlock-nya itu harus di slide ke atas. Jadi tidak bisa langsung terbuka layarnya. Saya coba ya. Oke. Nah itu. Nah jadi saya harus slide lagi ke atas. Yap, baru terbuka. Kenapa tidak begitu wajah saya terdeteksi langsung harusnya terbuka layarnya? Itu yang saya agak kurang suka di fiturnya Mi 10 ini. Oke guys, itu dia selama 1 bulan menggunakan Mi 10 ada kekurangan dan kelemahan. Ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Satu lagi yang digembar-gemborkan itu adalah dia sudah bisa support wireless charging. Jadi handphone ini bisa digunakan untuk nge-charge handphone lain yang support wireless charging. Caranya gini. Oh ini dia nih. Nah ini. Nah ketika begini maka kita bakalan charge. Ya dia bakalan nge-charge. Oke. Jika suka video ini silahkan di like. Jika tidak suka silahkan dislike. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you guys.